baik primer maupun lanjutan booster. Sesuai ketentuan. Mamam lu nakes. Ya dah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini katanya banyak yang WA gue, terus komentar di berbagai platform tentang katanya COVID naik lagi ya. Udah. Dan kali ini gue enak ngomongnya karena dunia nggak begitu ya. Ini cuma Indonesia aja, elit lokal ya, bukan elit global kalau ini. Ya, masalah COVID ini elit lokal. Kenapa? Rupanya kan, gua kan udah bilang Kemenkes itu sarang mafia. Nanti kebongkar. Tunggu balak lu, tunggu balak lu Kemenkes. Nih, orang-orang yang pro Kemenkes, tunggu balak kalian, tunggu. Nih, beritanya nih. Menko PMK bersuara, BPK temukan 78.000 vaksin tak tercatat. 78.000 apa 78 juta tuh? Ya, 78.000 apa 78 juta itu. Jadi sebenarnya ini mereka itu ketahuan banget gitu. Kita baca dulu ya. Ya, kita baca ini. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan vaksin dan vaksinasi COVID-19 di Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Ini berita lama sih, berita lama, tapi ketahuan banget ini beritanya 2022 ya. Ini ketahuan banget bahwasanya permainan ini berhubungan. Dan ini Badan Pengawas Obat dan Makanan ini, wah ini juga bermain Pak. KPK ini sudah pernah kita kasih tahu. Jadi rakyat tenang gitu. Kalian enggak. Kalian bisa ngelawan masalah vaksin ini. Bisa. Hal tersebut terungkap dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester IHPS 2. Dalam laporan tersebut BPK mencatat sebanyak 297 batch atau 78 juta 361.500 dosis vaksin COVID-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin batch atau lot release. Mafia yang bermain di dalamnya, dan sekarang mau dibikin COVID-COVIDan lagi gitu. Aduh, udah gak laku sayang. Berita tentang Singapura katanya ada. Aduh. Nanti kita bongkar ini, kita bongkar Kemenkes ini, kita bongkar.
Ya. Vaksin itu juga belum menyediakan informasi batch atau lot release yang tepat waktu, lengkap dan dapat diakses real time oleh pihak yang membutuhkan. Ditutupin Pak. BPOM itu Pak, berapa kali kita kirimin surat, masih ada surat kita itu. Ya, kita masih punya file-filenya. Kita bisa angkat lagi nih. Makin kebongkar kan. Tulis laporan BPK seperti dikutip Selasa 24 Mei 2022. Ayo. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi lantas angkat bicara. Apa katanya menyikapi temuan BPK tersebut? Saya kira nanti pasti akan bisa diluruskan kalau dosis itu yang beredar sudah mendapat persetujuan BPOM. Cuma dosis yang jumlahnya yang belum tercover seperti dalam laporan di BPK, kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, Pak Jokowi, menteri lu gimana sih nih? Mau mainan COVID lagi? Kemenkes sarang mafia ini gimana sih? Hah? Aduh, mau dimainin lagi rakyat? Iya, rakyat mau dimainin lagi. Adalah ketahuan. Saya kira nanti pasti akan bisa diuruskan. Oh, udah ini. Muhadjir memastikan tidak ada merek vaksin lain yang masuk tanpa persetujuan BPOM. Kalau ada mustahil. Semua itu kan tercatat oleh Peduli Lindungi dan pelaksanaannya juga jelas itu disalurkan ke siapa yang bertanggung jawab, vaksinatornya jelasnya. Mana ada kejelasan itu Pak? Mana ada? Ini dugaan korupsi meningkat di sini. Ayo kebongkar. Kalau yang dimaksud ada vaksin yang belum dapat persetujuan BPOM, saya kira tidak mungkin. Tapi kalau dosis mungkin. Jumlah sekian juta yang belum dilaporkan. Bisa jadi karena memang kemarin masa darurat kita mengejar target dulu, tapi pas nanti kita rapikan tegasnya. Aduh, nih sampai sekarang udah rapi emang. Sampai sekarang udah rapi. Makanya sekarang muncul itu ya. Muncul nih, udah surat edaran, muncul ini nih ya. Kita baca dulu ini tulisannya di sini kekecilan guys, tulisannya kekecilan di sini. Kita baca dulu ya guys, surat edaran itu guys. Gemes nggak tuh? Tuh, nah kan mulai lagi mengada-ngada cara dapat cuan, kasihan rakyat mau ditipu-tipu. Tuh, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kemarin gue di stasiun Jatinegara sudah ada kameramennya Kemenkes tuh. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini nomor IM.02.04-C-4800-2023 8 Desember 2023. Kewaspadaan terhadap lonjakan COVID-19 bagi tenaga kesehatan. Ini ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota seluruh Indonesia. Menindaklanjuti hasil rapat pimpinan pada tanggal 6 Desember 2023 tentang update COVID-19 yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan RI. Maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal terkait kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19 sebagai berikut. Dinaikin lagi, soalnya batch vaksinnya itu bisa jadi kemungkinan ada kedugaan korupsi di situ. Berantakan guys, masa iya? Satu, mengamati perkembangan COVID-19 belakangan ini bahwa telah terjadi peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Filipina termasuk Indonesia, sehingga diperlukan kewaspadaan agar COVID-19 tidak meluas. Vaksin nih. Dua, tenaga kesehatan, tenaga medis dan petugas lainnya yang bekerja di fasilitas kesehatan adalah kelompok sasaran yang mempunyai risiko tinggi tertular COVID-19 akibat interaksi dengan pasien dan pengunjung lainnya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal dengan melengkapi dosis vaksinasi COVID-19 baik primer maupun lanjutan booster sesuai ketentuan. Mamam lu nakes, ya dah nakes aja suruh vaksin semua, apa-apa tuh. Iya mereka aja, mereka kan yang dapat untung banyak. Gas vaksin buat nakes 17 dosis aja nggak apa-apa. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota agar memastikan semua puskesmas dan
Sankes lainnya yang berada di wilayah kerjanya tetap memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 dan memastikan ketersediaan vaksin. Banyak vaksin, mamam dulu, mamam. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Gara-gara temuan BPK di Bio Farma kalian disuruh vaksin. Untuk membuat susah dengan alasan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maaf ya, rakyat sudah cerdas. Jadi guys, ya buat gue nih permainan-permainan yang seperti ini udah basi ya, jadi memang udah banyak nih vaksin ini yang begini. Dan yang kesian nih sekarang ngakas kalau buat rakyat udah nggak usah, no ya, Bio Farma macam-macam udah kena. Nah, Kemenkes itu sarang mafia, dah gitu aja. Kalau mau percaya, mereka ngomong apa aja nggak usah percaya dah sekarang ini. Mau gimana katanya? Covid meningkat, AP meningkat, alah mau ngabisin vaksin. Dah gitu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waradhu walinaya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamam, tolong ya. Itu aparat-aparat keamanan bisa dapat kerjasama ya Pak ya. Waduh, sian Bapak, bisa kena ke keluarga Bapak juga lupa, hati-hati. Guys, alhamdulillah gua dapat endorsan nih ya. Gua kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng, bakso goreng, ada 7 varian rasa. Gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa, kita ngambil acak ya guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, ada Bepomnya juga nih. No, jangan sembarang sobek dulu. Sobekannya gampang, ini menunjukkan bahwasanya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya, tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang rasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat, udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget, bisa pas ini pedasnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya, kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini, alhamdulillah.